Lo kira santet itu cuma soal paku di perut? Sejarah kita nyimpen rahasia yang jauh lebih kelam. Tentang gimana satu garis keturunan bisa musnah cuma gara-gara satu perjanjian gaib yang leluhur lo tanda tangani ratusan tahun lalu. Gue mau jujur sama lo, pas gue riset materi ini, tangan gue gemeteran. Gue gak di sini buat nakut-nakutin lo, tapi buat lo yang sekarang lagi pusing mikirin cicilan atau lagi ngerasa buntu banget sampai kepikiran cari jalan pintas biar cepet kaya. Dengerin gue baik-baik. Dunia ini gak selurus yang lo lihat di layar handphone lo. Ada harga yang harus dibayar. Dan harganya bukan cuma uang, tapi nyawa. Hari ini, gue bakal bongkar ranking santet paling mematikan di Nusantara. Ini bukan soal hantu penunggu pohon beringin yang klise, tapi soal energi gelap yang bisa ngancurin martabat dan nyawa seseorang sampai gak bersisa. Kenapa gue sebut ini perjanjian yang salah? Karena banyak dari kita terjebak sama ambisi. Lo pengen sukses instan, lo pengen naik jabatan cepet, dan lo mulai minta bantuan. Tapi lo lupa, leluhur kita dulu punya aturan main yang sakral. Begitu lo ngelanggar itu, atau lo masuk ke lingkaran setan demi kepentingan pribadi, lo bukan lagi narik rezeki, tapi lo lagi ngundang malaikat maut buat masuk rumah lo lewat pintu belakang. Dan buat lo yang mikir ini cuma mitos belaka, simpen dulu rasa skeptis lo itu. Karena di posisi nomor 1 nanti, gue bakal jelasin tipe santet yang gak bikin korbannya mati langsung. Enggak, itu terlalu gampang. Santet yang nomor 1 ini, tipe yang bakal nyiksa lo pelan-pelan. Bikin lo ngerasain sakit fisik yang gak bisa dijelasin secara medis. Sampai di titik dimana lo bakal memohon-mohon, bersimpuh di lantai, cuma buat dijemput kematian secepatnya. Lo jangan berani-berani skip video ini. Karena mungkin rahasia yang gue bongkar hari ini adalah hal yang selama ini jadi jawaban kenapa hidup lo ngerasa berat banget. Atau kenapa ada sesuatu yang selalu ngikutin lo dari bayang-bayang. Ini bukan soal horor yang bikin lo kaget. Ini soal sejarah kelam yang masih hidup sampai detik ini. Yuk, kita mulai. Sekarang, coba lo bayangin. Lo lagi di titik paling rendah dalam hidup. Lo hancur. Sehancur-hancurnya karena dikhianati sama orang yang paling lo sayang. Atau mungkin lo baru aja ditipu mentah-mentah soal urusan duit. Sekarang ego lo mulai berbisik. Gimana kalau dia ngerasain sakit yang sama? Gimana kalau dia harus nanggung penderitaan yang jauh lebih berat dari yang gue rasain sekarang? Disinilah kasta rendah kayak santet pring sedapur atau lowo ireng mulai masuk ke dalam radar lo. Lo mungkin mikir ini cuma dongeng pengantar tidur atau mitos usang yang gak bakal kejadian di zaman serba digital kayak sekarang. Tapi dengerin gue. Buat orang yang lagi gelap mata dan penuh dendam, kasta ini adalah opsi yang paling menggoda sekaligus mematikan. Gue kasih tahu ya, kasta rendah ini justru yang paling licin dan berbahaya. Kenapa? Karena dia gak langsung bikin lo muntah darah, keluar paku dari perut, atau mati mendadak. Enggak, dia main cantik, dia main halus banget. Dia bakal ngerusak psikologis korbannya dulu, sebelum akhirnya fisik lo yang dihajar. Pernah gak lo ngerasa gelisah setiap kali maghrib tiba? Rasa cemas yang gak masuk akal, jantung lo berdebar kencang. Dan lo ngerasa kayak ada yang ngawasin lo dari sudut kamar yang paling gelap. Padahal lo tahu lo sendirian di sana. Itu dia cara kerjanya. Santet pring sedapur itu punya filosofi kayak rumpun bambu yang saling mengikat kuat. Sekali lo atau salah satu anggota keluarga lo kena, akarnya bakal nyangkut kemana-mana. Energi negatifnya merambat, ngikat satu persatu orang-orang terdekat lo. Sampai semuanya ikut ngerasain hawa panas di dalam rumah. Lo bakal dibuat ngerasa gila pelan-pelan. Lo bakal berantem terus sama orang rumah tanpa sebab yang jelas. Emosi lo gak stabil. Dan lo mulai kehilangan fokus sama hidup. Tidur gak nyenyak, makan pun rasanya hambar. Sampai akhirnya pertahanan mental lo bener-bener jebol. Nah, pas mental lo udah hancur berkeping-keping, disitulah fisik lo mulai digerogoti. Penyakit aneh yang gak bisa dideteksi medis mulai bermunculan satu persatu. Ini bukan main-main.
ini adalah awal dari sebuah kehancuran total yang gak bakal bisa lo prediksi kapan sih. Selesainya. Lo harus sadar sekarang juga. Rasa sakit hati atau keinginan buat kaya instan lewat jalur-jalur gak bener itu bisa jadi pintu masuk buat sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar pengkhianatan pacar. Ini adalah lubang hitam yang siap nelen lo bulat-bulat tanpa sisa. Tapi lo tahu gak sih? Semua kengerian yang gue sebutin tadi itu gak muncul gitu aja dari ruang hampa. Ini bukan cuma soal hantu dendam yang kebetulan lewat terus iseng nempel ke lo. Bukan. Semuanya berakar dari sesuatu yang jauh lebih tua. Sesuatu yang udah tertanam di tanah ini ribuan tahun yang lalu. Jauh sebelum gedung-gedung tinggi ini berdiri. Gue mau ajak lo tarik mundur ke zaman dimana kerajaan-kerajaan besar masih berdiri tegak di tanah Jawa dan Sumatera. Zaman dimana batas antara dunia nyata sama dunia gaib itu setipis kain kafan. Lo harus paham satu hal penting. Dulu, ilmu yang sekarang kita sebut santet itu punya wajah yang beda banget. Gak serendah dan sepicik sekarang. Dulu, para leluhur kita nyiptain perjanjian ini sebenarnya buat perlindungan. Buat ngebentengin desa dari serangan penjajah atau buat jaga diri pas perang pecah. Itu adalah ilmu yang sakral. Semacam pagar gaib yang cuma bakal bereaksi kalau ada ancaman nyata. Tapi lo tahu kan gimana sifat dasar manusia? Keserakahan itu kayak racun yang pelan-pelan ngerusak air yang tadinya jernih. Begitu ada orang-orang yang mulai mabuk kuasa, pengen naik tahta dengan cara instan, atau pengen numpuk harta tanpa mau keringetan, mereka mulai memutarbalikkan aturan mainnya. Perjanjian yang tadinya suci buat melindungi nyawa, malah diselewengkan jadi mesin pembunuh massal. Mereka mulai ngebuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup. Mereka mulai nawarin sesuatu yang jauh lebih mahal dari sekedar sesajen bunga atau kemenyan. Mereka nawarin darah. Di titik itulah sumpah berdarah itu lahir. Gue merinding banget tiap kali ingat jejak sejarah ini. Bayangin, para tetua zaman dulu melakukan ritual di bawah bulan mati, menandatangani perjanjian sama entitas-entitas kuno yang namanya pun udah dihapus dari buku sejarah. Karena terlalu berbahaya buat disebut. Mereka gak pakai tinta, tapi pakai darah garis keturunan mereka sendiri sebagai jaminan. Dan ini yang bikin gue trauma setiap kali bahas topik ini. Perjanjian itu gak pernah berakhir pas orang yang lakuinnya mati. Perjanjian itu abadi. Dia terikat di tanah, dia mengalir di aliran sungai, dan dia mengendap di dalam DNA setiap keturunan yang ada di garis darah itu. Jadi, kalau sekarang lo denger ada orang yang gelap mata pengen kaya lewat jalur pesugihan, atau pengen hancurin hidup orang karena iri, lo harus sadar kalau mereka lagi ngebuka lagi segel kuno yang udah coba ditutup rapat sama sejarah. Mereka lagi ngundang balik monster yang dulu pernah ngeruntuhin kerajaan-kerajaan besar jadi debu. Ini bukan cuma soal klinik atau magic biasa. Ini soal hutang nyawa dari masa lalu yang bunganya terus bertambah dan siap nagih ke siapapun yang berani nyentuh lubang hitam ini. Keserakahan lo hari ini bisa jadi kutukan buat 7 turunan lo ke depan. Lo beneran siap sama resikonya? Gue sebenarnya berat banget buat bahas ini. Tangan gue sedikit gemeteran pas harus membedah literaturnya lagi buat lo semua. Ini ranking nomor 1, puncak dari segala kengerian yang pernah tercatat di tanah kita, bahkan mungkin di seluruh Nusantara. Gue persembahkan buat lo, kutukan Seudino atau 1000 hari. Bayangin, lo ada di titik paling bawah dalam hidup lo. Lo lagi galau, butuh duit cepet, pengen balas dendam dan ngerasa Tuhan gak dengerin doa-doa lo. Terus lo mutusin buat ngetuk pintu yang seharusnya tetap tertutup. Lo pikir lo cuma bayar pakai sesajen atau hewan ternak. Salah besar. Di Seudino, mata uangnya adalah darah dan garis keturunan lo sendiri.
Ini bukan sekadar santet yang sekali hantam terus korbannya mati. Kalau itu sih, masih terlalu baik. Sewu Dino adalah seni menyiksa yang paling sadis yang pernah diciptain manusia hasil sekutu sama iblis. Begitu kutukan ini lepas, iblis itu bakal masuk ke pembuluh darah lo. Dan yang bikin gue trauma, kutukan ini gak cuma nyasar satu orang. Dia bakal ngejar siapapun yang punya aliran darah yang sama-sama si target. Anak lo, orang tua lo, adik lo, semuanya dapat jatah buat ngerasain neraka di dunia. Prosesnya 1000 hari, sesuai namanya. Selama 1000 hari itu, lo dipaksa buat ngeliat orang-orang yang paling lo sayang berubah jadi bangkai hidup. Kulit mereka bakal melepuh, nanahnya ngalir terus, dan bau busuknya jauh lebih parah dari bangkai manapun yang pernah lo temuin. Mereka bakal ngerasain sakit yang luar biasa di tiap inci syarafnya. Tapi mereka nggak diizinin buat mati. Mereka bakal terus hidup dalam penderitaan itu. Manggil-manggil nama lo buat minta tolong. Sementara lo cuma bisa diem. Dan tahu kalau semua ini adalah hasil dari keserakahan lo sendiri. Gue bener-bener ngerasa nggak aman pas nyeritain bagian ini. Hawanya mendadak beda. Sewu Dino itu bukti paling nyata gimana manusia bisa jadi lebih iblis daripada iblis itu sendiri demi harta atau rasa benci yang sesaat. Ini adalah puncak pengkhianatan manusia terhadap Tuhan. Lo ngelepasin fitrah lo sebagai manusia cuma buat jadi kacung makhluk yang haus nyawa. Lo mungkin sekarang lagi ngerasa hidup lo susah, atau lagi iri lihat orang lain kaya mendadak lewat jalur pesugihan. Tapi gue peringatin satu hal ke lo. Gak ada yang bener-bener gratis di dunia hitam. Begitu lo berani buka pintu Sewu Dino, 1000 hari penderitaan itu bakal jadi satu-satunya warisan yang lo tinggalin buat keluarga lo. Lo sanggup lihat orang tua atau anak lo sendiri busuk perlahan-lahan gara-gara pilihan bodoh lo? Pikir lagi. Gue mohon, pikir berkali-kali sebelum lo ngerusak segalanya. Karena begitu lo masuk, gak ada jalan buat balik lagi. Lo mungkin mikir ini semua cuma dongeng pengantar tidur atau sekedar bumbu cerita mistis di tongkrongan biar makin seru. Tapi lo salah besar. Gue denger sendiri, banyak teman seumuran kita, bahkan mahasiswa yang harusnya lagi pusing mikirin skripsi, malah nekat main ke dukun. Cuma karena kalah saing sama teman kantor, cuma karena pengen glow up instan, atau karena ngerasa hidupnya nggak adil dibanding orang lain. Gue mau jujur sama lo, warisan hitam ini nggak pernah mati, dia cuma bermutasi. Kalau dulu orang ke gunung buat cari pesugihan, sekarang mereka cari cara instan lewat jalan pintas yang sama gelapnya. Tapi apa yang mereka dapat? Mereka pikir mereka menang, padahal mereka cuma lagi tanda tangan kontrak kematian yang gak bakal bisa dibatalin. Dengerin baik-baik, karena gue gak bakal ngulang 2 kali. Sesulit apapun posisi lo sekarang, seanjlok apapun karir atau percintaan lo, jangan pernah sekalipun lo kepikiran buat lirik jalur ini. Legasi santet, pesugihan atau apapun namanya, itu bukan kekuatan, itu adalah rantai. Begitu lo masuk, lo bukan lagi pemilik dari hidup lo sendiri. Lo cuma bakal jadi budak abadi di alam sana, nunggu giliran buat gantiin posisi tumbal yang udah busuk lebih dulu. Jangan tukar sisa umur lo dengan harta yang cuma bakal jadi debu. Jangan sampai ambisi sesaat lo bikin lo nyesel seumur hidup atau bahkan sampai di kehidupan berikutnya. Tetap waras, tetap berpijak sama realita. Jangan sampai karena satu keputusan bodoh, nama lo yang justru bakal masuk di daftar tumbal berikutnya. Karena di dunia ini, gak ada hal yang benar-benar gratis. Semua ada harganya. Dan biasanya, harganya adalah hal paling berharga yang lo punya. Jiwa lo sendiri.